Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi pada topik histologi sel darah. Kita akan membicarakan tentang komponen sel darah pada manusia. Marilah kita lihat slide pada berikut ini. Ini kita akan belajar tentang komponen darah. Darah itu merupakan jaringan ikat yang khusus ya. Ini disebut jaringan khusus karena merupakan sel darah itu tersuspensi dalam cairan atau sel plasma. Kemudian darah memiliki sekitar 5 liter yang beredar dalam sistem sirkulasi. Darah tersusun oleh dua komponen yang berbentuk eritrosit, leukosit, dan platelet, dan juga komponen tidak berbentuk atau plasma. Sedangkan fungsi darah yaitu merupakan alat transport O2 dan CO2, kemudian merupakan alat pengaturan organ, untuk distribusi hormon dan darah, kemudian menyebabkan pertukaran pesan antar organ dalam tubuh. Kemudian mempertahankan keseimbangan asam dan basa dan sistem pertahanan tubuh sel darah putih atau leukosit. Nah, kemudian serum. Ini jika darah ini dikeluarkan di sistem sirkulasi, maka darah akan terdiri dari serum dan klot yang mengandung komponen berbentuk dari darah, sedangkan cairan bening kekuningan ini yang disebut dengan serum. Ini akan terpisah dari bekuan atau klot ya. Nah, kemudian ini plasma. Itu yang berwarna kuning, ini adalah plasma darah, itu sekitar 55% dari darah total ya. Jadi seandainya setetes darah atau beberapa mililiter darah diambil dari organ manusia, misalnya dari tangan ya, dari jari, kemudian terus disentrifus, maka akan terbentuk plasma dan ini yang endapan ya. Jadi terus nanti yang akan kita amati adalah bagian-bagian dari eritrosit, bagian-bagian dari darah ini ya, bagian-bagian dari sel darah. Ada eritrosit, ada leukosit, ada platelet, dan keping-keping darah. Nah ini ya, dapat dilihat bahwa komponen darah itu terdiri dari plasma yang 55%, kemudian terdiri dari coat dan eritrosit. Nah, ini komposisi dari plasma. Kurang lebihnya air, kemudian protein dan elektrolit, nutrien, dan disulfat. Nah, yang paling dominan adalah dari air ya, atau water. Ini kurang lebihnya ada 92%. Sedangkan protein terdiri dari 7% dan elektrolit dan sebagainya kurang lebihnya 1%. Nah, ini adalah protein pada plasma ya, terdiri dari albumin, globulin, dan sebagainya. Ini akan lebih banyak dibahas di biokimia ya. Jadi kita nanti akan belajar lebih banyak tentang struktur sel darah ya, baik itu darah putih, darah merah maupun keping-keping darah. Kemudian kita lihat komposisi darah ya. Komposisi darah ini yang tadi telah kita bahas bahwa darah itu terdiri dari paling banyak itu air 92%. Kemudian
ini ya, 92% air, 7% protein, dan lainnya 1%. Nah, kemudian eritrosit itu kurang lebihnya 3,5 sampai 6,5 million per meter kubik ya, per milimeter kubik. Jadi per milimeter kubik itu terdapat atau terdiri dari 3,5 sampai 5,5 million. Jadi selnya banyak sekali dalam 1 milimeter kubik. Nah, kalau kita lihat platelet atau keping-keping darah di sini kurang lebihnya ada 150.000 sampai 400.000 milimeter 400.000 per milimeter persegi ya, atau milimeter kubik. Nah, ini terdiri kemudian ini ya, polikut ini tadi terdiri dari platelet dan leukosit. Platelet itu keping-keping darah. Kemudian ada leukosit. Leukosit terbagi menjadi beberapa macam. Ada yang bergranula, dan ada yang tidak bergranula. Yang bergranula adalah eosinofil, basofil, dan neutrofil ya. Kemudian yang tidak bergranula adalah limfosit dan monosit. Kemudian ini tadi adalah cara membuat preparat sel darah ya. Preparat darah itu diambil dari darah tepi, yaitu pada jari-jari yang sudah dibersihkan, sudah steril, kemudian ditusuk dengan jarum dan diteteskan pada objek gelas. Setelah itu dihapus dengan objek gelas yang lain ya, seret gitu ya, dari tepi sini sampai ke sini sampai tipis. Setelah tipis diberi strand, kemudian ditutup dengan gelas penutup. Kemudian diamati di bawah mikroskop, maka akan kelihatan gambaran seperti ini ya. Jadi ini preparat darah yang dibuat dengan larutan gimsa. Jadi setengah permanen ya, tidak permanen penuh, tapi setengah permanen. Itu kalau diamati langsung dengan mikroskop cahaya yang monokuler maupun yang binokuler, itu akan kelihatan gambaran seperti ini. Ini dengan perbesaran yang paling kuat ya. Untuk melihat preparat darah itu diperlukan perbesaran yang paling kuat. Kalau bisa dengan perbesaran 10 kali 100, 10 okuler kali 100 objektif. Tapi kalau seandainya tidak ada minyak emersi, maka digunakan yang 10 kali 40. Itu sudah yang paling minim untuk melihat jenis-jenis sel darah ya. Jadi di sini pada perbesaran yang minimal 400 kali atau 10 kali 40 objektif perbesaran kuat, itu akan terlihat ini adalah eritrositnya. Yang merah-merah kecil-kecil ini adalah eritrosit. Ini jumlahnya lebih banyak ya. Tadi sudah melihat tentang komponen darah. Jadi yang banyak sekali terdapat adalah sel eritrositnya atau sel darah merah. Nah, kemudian yang tampak intinya atau selnya besar-besar dan warnanya ungu, ini adalah sel darah putih yang tadi terdiri dari yang bergranula dan yang tidak bergranula. Dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah eritrosit ya. Nah, ini dengan perbesaran yang kuat sekali ya, paling tidak dengan mikroskop elektron ya. Kalau ini dengan perbesaran 1000 kali pun mungkin tidak bisa kelihatan gambar yang sejelas ini ya. Ini adalah gambar yang dengan perbesaran sangat kuat, maka akan tampak ini adalah eritrositnya, sel darah merah. Ini sel darah merah ya. Ini sel darah merah.
Dan ini adalah sel darah putihnya. Jadi jumlah sel darah putih lebih sedikit dibandingkan dengan eritrosit atau sel darah merahnya, ya, berwarna pink atau ungu. Nah, kalau kita lihat secara lebih detail lagi ya, dengan mikroskop elektron yang lebih canggih, maka satu buah eritrosit ini akan tampak gambaran yang seperti ini ya. Gambarannya adalah bikonkav atau cekung-cekung ya. Ini cekung, baliknya juga cekung, sehingga ini tampak gambaran seperti tengahnya itu tipis ya. Tengahnya tipis, pinggir-pinggirnya tebal. Ini gambaran dari satu buah eritrosit. Nah, kalau kita lihat skemanya, kurang lebihnya seperti ini ya. Ukurannya seperti ini, kurang lebihnya. Tapi ini hanya skematis saja ya. Kalau nanti di mikroskop tampaknya seperti gambaran yang tadi. Nah, ini kalau kita lihat plasma sel darah merah itu dengan mikroskop elektron yang tersusun oleh beberapa lipid ya. 40%-nya lipid dan 10% karbohidrat, 50% protein. Gambaran seperti ini nanti akan lebih banyak dipelajari di biokimia. Nah, ini pada sitoplasma sel darah juga terdapat gambaran seperti ini. Kemudian masa hidup sel darah itu kurang lebihnya 120 hari. Kemudian dia akan mati dan kemudian akan dibentuk atau terdapat sel darah merah yang baru kembali. Demikian seterusnya ya. Yang sudah tua akan dikeluarkan dari sirkulasi, terutama oleh makrofag atau difagositosis ya, oleh makrofag. Itu pada lien, hati, dan sumsum tulang ya. Nah, ini tadi sudah kita lihat mengenai komponen sel darah merah. Ya, kurang lebihnya ini gambar secara skematis saja seperti ini. Terdiri dari 92% air dan kemudian yang lain-lain adalah protein, ion, nutrisi, sampah, dan hormon. Jadi 1 mikroliter itu kurang lebihnya ada 5 juta eritrosit atau sel darah merah. Nah, ini ya gambarannya sel darah merah yang satu sel darah merah yang bentuknya bikonkav atau cekung-cekung sehingga tengahnya itu tipis. Nah, kemudian di dalam sel darah merah atau eritrosit itu mengandung hemoglobin atau disingkat Hb ya. Ini dapat merupakan indikasi kesehatan seseorang. Jadi pada wanita Hb-nya harus sekian, terus pada laki-laki Hb-nya minimal sekian gitu ya. Kemudian ini eritrosit ini mempunyai fungsi sebagai transport oksigen atau O2. Nah, ini gambaran bahwa sel darah merah ini mengandung O2 dan CO2. Ini pada saat kita bernafas memasukkan udara, memasukkan O2 untuk bergabung, diikat oleh sel darah. Kemudian pada saat kita menghembuskan nafas, kita mengeluarkan CO2 dari darah. Nah, ini gambaran dari sel darah merah yang ada di dalam pembuluh darah ya. Ini sel darah merah yang jumlahnya banyak sekali, tapi tentu saja di antara sel-sel darah merah ini terdapat sel darah putih atau leukosit. Nih, jadi 40% dari sel darah pada manusia itu terdiri dari eritrosit, selanjutnya selebihnya adalah leukosit, keping darah, dan ini ya, pada sel darah putih atau leukosit itu tadi sudah ya. Nah, ini kita sekarang menginjak ke sel darah putih ya. Tadi kita sudah
membahas mengenai sel dahar merah. Sekarang kita menginjak mempelajari tentang sel darah putih. Nah, tadi kita lihat bahwa sel darah putih itu konsentrasinya kurang lebihnya 6.500 sampai 10.000 per mililiter darah ya. Leukosit ini akan keluar dari kapiler, kemudian memasuki jaringan ikat, kemudian melakukan fungsinya. Ada dua kelompok leukosit ya, yang A granulosit tadi terdiri dari limfosit dan monosit. Kemudian yang granulosit ada 3 macam, yaitu neutrofil ini yang sifatnya netral, kemudian eosinofil ini yang sifatnya asam. Kemudian basofil ini yang sifatnya basa. Yang neutrofil itu sitoplasmanya bening ya, netral. Kemudian yang eosinofil itu sitoplasmanya atau granulanya, karena ini bergranula ya, granulanya berwarna merah. Kemudian kalau yang basofil ini granulanya berwarna biru. Nah, yang ini adalah merupakan leukosit yang bergranula. Jadi yang netral atau neutrofil ini granulanya tidak bening, ini tidak berwarna karena bersifat netral. Nah, kita bahas satu persatu, yaitu tipe leukosit. Yang ini ya, ada yang granulosit, ada yang agranulosit. Tadi yang granulosit terdiri dari 3 ya, ada asam, basa, dan netral. Yang asam tadi yang asam eosinofil, terus yang basa basofil, yang netral adalah neutrofil. Kemudian yang agranulosit ini adalah ada limfosit dan monosit. Nah, kalau kita lihat skemanya, yang 3 macam ini yang granulosit, kemudian yang 2 macam ini adalah yang agranulosit. Nah, ini adalah kita bahas tentang leukosit bergranula yang tipenya eosinofil atau jenisnya eosinofil, yaitu yang mempunyai granula yang bersifat asam, sehingga di dalam mikroskop ini granula-granulanya ini akan tampak berwarna merah karena sifatnya asam. Perhatikan ukuran dari eritrosit yang lebih kecil ya dibandingkan dengan ini leukositnya, eosinofilnya ini ya. Ini kurang lebihnya 4% jumlahnya dari total leukosit ya. Diameternya kurang lebih 10 sampai 14 mm. Nah, nukleusnya terdiri dari 2 lobus ya. Kemudian granulanya besar ya, catnya merah eosin, bersifat asam. Kemudian fungsinya untuk mengeliminasi kompleks antigen antibodi. Ini berfungsi pada pertahanan terhadap parasit atau cacing. Jadi kalau ada parasit atau cacing masuk ke dalam tubuh kita, maka sel darah putih yang akan berperan pertama kali adalah sel darah putih yang jenisnya eosinofil. Jelas ya? Nah, kemudian yang kedua adalah jenis leukosit yang basofil ya. Basofil tadi yang bersifat basa, granulanya tampak besar-besar ya. Kemudian ini granulanya warnanya biru. Intinya warnanya ungu, sehingga granulanya ini kadang-kadang menutup inti ya, menutup inti, sehingga yang tampak dominan itu hanya granula-granulanya ini ya. Ini selnya, dan tampak dominan adalah granula-granulanya. Nukleusnya itu berbentuk huruf S ya, irregular atau berlobus ya. Ini fungsinya adalah sebagai inisiasi proses inflamasi. Jadi kalau ada proses inflamasi, maka yang akan berperan pertama kali adalah leukosit yang bersifat basofil. Kemudian
kita menginjak yang tanpa granula atau agranulosit, yaitu yang monosit. Monosit ini di ciri khasnya mempunyai inti yang berbentuk seperti ginjal ya. Ini ukurannya juga besar. Totalnya kurang lebihnya 3-8% dari total leukosit. Kemudian fungsi leukosit ini adalah migrasi ke jaringan ikat akan berubah menjadi makrofag. Dan yang utama adalah fagositosis dan sebagai APC atau antigen presenting cells. Ya. Kemudian yang limfosit. Yang limfosit itu kurang lebihnya 20% sampai 25%. Jadi banyak ya dari total leukosit ya. Kemudian bentuknya bulat ini ya, bulat, dan intinya juga berbentuk bulat. Jadi disebut agranulosit tadi karena granulanya itu halus sekali, berbeda sekali dengan yang granulosit. Kalau yang granulosit itu granulanya besar-besar sehingga tampak sekali ya. Tadi tampak sekali granulanya besar-besar. Kalau yang ini granulanya itu halus, maka bisa digolongkan dengan pada yang agranulosit. Nah, jenis limfosit sendiri ada tiga ya, ada tiga. Ada limfosit B, ada limfosit B, ada limfosit T, dan null cell ya, atau disebut juga natural killer cell atau NK cell ya. Ini jumlahnya kurang lebih 15%, terus yang limfosit T ini 80%, yang NK kurang lebihnya 5%. Jadi yang paling banyak itu adalah limfosit T. Mengapa ini kok disebut limfosit B? Karena ini pertama kali dibentuk di busa Fabricius ya. Terus kemudian ini disebut limfosit T karena pemasakannya pada timus ya. Pada timus sehingga disebut limfosit T. Ini bertanggung jawab pada sel mediat imun responnya. Kemudian kalau yang antigen limfosit B ini akan berubah menjadi sel yang memproduksi antibodi, yaitu sel plasma. Kemudian NK ini ada dua jenis, yaitu stem cell dan NK ya. Jadi null cell ini ya, null cell ini yang jumlahnya 5%, itu ada dua jenis, yaitu stem cell dan NK. Nah, ini rangkuman dari tadi yang sudah kita pelajari, rangkuman dari jenis, jumlah, dan fungsi leukosit ya. Nah, ini yang tipenya ada yang granulosit, tadi ada 3 macam, dan agranulosit ada 2 macam. Dapat kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat nukleusnya untuk neutrofil tadi 3-5 lobus, ini semakin tua sel leukositnya, sel neutrofil, maka semakin banyak lobusnya, intinya lobusnya semakin banyak. Nah, ini pada wanita itu pada salah satu ujung intinya yang berlobus tadi mempunyai drumstick atau pemukul genderang ya, mempunyai bangunan yang disebut drumstick atau pemukul genderang. Ini merupakan ciri khas pada wanita saja ya yang mempunyai drumstick itu. Kalau pada laki-laki tidak ada. Nah, ini gunanya untuk mengetahui kebenaran apakah dia itu benar-benar perempuan atau laki-laki yang menyamar jadi perempuan. Biasanya dipakai untuk tes-tes pada pertandingan olahraga ya. Karena misalnya grup perempuan
semuanya harus perempuan asli, tidak boleh ada yang menyusup laki-laki menyamar jadi perempuan, maka akan dites pada leukosit jenis neutrofilnya. Kalau ada drumsticknya berarti dia adalah perempuan yang asli. Kalau tidak ada berarti diragukan ya. Bisa jadi dia adalah laki-laki yang masuk ke golongan wanita. Kemudian eosinofil ini ya. Kemudian basofil, dan kemudian yang agranulosit itu ada limfosit dan monosit. Ini prosentasenya, jadi yang terbanyak adalah yang neutrofil ya, 57 sampai 67% dari sel darah putih. Nah ini ya. Terus yang paling sedikit adalah ini, yang basofil. Jadi kalau kalian nanti mengamati sel darah pada mikroskop, maka yang paling banyak terutama dijumpai adalah eritrosit, karena jumlahnya paling banyak, kecil-kecil, dan tidak mempunyai inti ya pada manusia, hewan dan manusia. Eritrosit itu tidak mempunyai inti, eritrosit atau sel darah merah. Kalau sel darah putih mempunyai inti yang beragam tadi ya, ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya seperti ginjal, ada yang berlobi-lobi ya. Nah, ini selain tadi ada eritrosit, ada leukosit, macam-macam leukosit, maka di dalam sel darah itu juga terdapat keping darah atau platelet. Ini jumlahnya kurang lebih 250.000 sampai 400.000 per milimeter kubik atau milimeter kubik. Kemudian bentuknya diskoid, ini ya keping-keping darah, terus diameternya kurang lebih 2 sampai 4 mm. Kemudian kalau kita lihat dengan perbesaran kuat, ini adalah eritrosit yang bulat-bulat ini. Kemudian keping darah itu kecil-kecil ini ya, kecil-kecil. Ini keping-keping darah. Namanya juga keping-keping, merupakan kepingan-kepingan atau pecahan-pecahan ya. Ini yang sel darah, keping-keping darah. Ini yang ungu atau pink ini adalah eritrosit, yang tampak intinya jelas sekali ini berwarna ungu besar ini adalah leukosit. Nah, yang kecil-kecil ini adalah keping darah atau disebut juga platelet. Nah, fungsinya ini platelet itu mempunyai fungsi atau peran dalam proses pembekuan darah ya, atau hemostasis ya. Nah, dalam proses pembekuan darah dengan adanya platelet ini akan terjadi pembekuan darah. Kemudian sumsum tulang. Nah, sumsum tulang ini nanti di sini akan dijumpai adanya megakariosit ya. Di sini megakariosit itu bentuknya sangat besar ya, bentuknya besar, intinya berlobi-lobi, dan satu sel mempunyai inti lebih dari satu. Nah, ini adalah proses pembentukan sel darah ya. Sel darah itu pertama kali dibentuk oleh ini, sebuah sel yang sifatnya pluripotensial, artinya dia itu bisa menjadi bermacam-macam sel dengan fungsi yang spesifik masing-masing. Dari pluripotensial sel ini nanti akan terbentuk limfoid multipotensial sel dan myeloid multipotensial sel. Yang dari limfoid multipotensial sel ini akan migrasi ke limfoid, kemudian menjadi limfosit ya. Limfosit colony forming cell atau LCFC. Nah, ini kemudian yang nantinya akan menjadi limfoblast. Nah, limfoblast berkembang menjadi limfosit B dan limfosit T. Kemudian yang myeloid, ini myeloid multipotensial cell, ini akan berkembang menjadi eritrosit, megakariosit,
monosit, terus ada yang ini granulosit, terus ada yang eosinofil ya. Jadi terus ini masing-masing yang eritrosit koloni nanti akan menjadi eritroblas, selanjutnya akan menjadi eritrosit. Yang megakaryosit menjadi megakaryosit forming cell menjadi megakaryoblast, dan selanjutnya menjadi megakaryosit. Demikian seterusnya ya, yang monosit colony forming menjadi promonosit, kemudian menjadi monosit. Yang MGCFJ nanti akan menjadi neutrophil myelosit dan kemudian akan menjadi neutrophil granulosit. Dan demikian yang eosinofil koloni atau EOCFJ akan menjadi eosinofil myelosit dan eosinofil granulosit. Baiklah, kita